Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga anak ibu dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan Allah rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita lanjutkan materi pelajaran PPKN, yaitu khususnya di tema 5 wirausaha. Nah, jadi ini mungkin pertemuan terakhir kita untuk materi PPKN di tema 5. Insya Allah kita di awal bulan Desember akan ujian semester. Nah, baiklah, kita mulai pelajaran kita nak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, jadi wirausaha ini ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Contoh yang menghasilkan barang, penjual bakso, penjual pakaian, penjual makanan. Kemudian kalau yang menghasilkan jasa, contohnya tukang pangkas, kemudian Grab atau Gokar, karena mereka mengantarkan makanan yang kita beli atau barang kita pesan, kita bayar jasanya, disebutlah dengan ongkir atau ongkos kirim. Itu salah satu contoh menghasilkan jasa. Nah, perbedaan kegiatan wirausaha ini bukan jadi penghalang. Nah, oleh karena itu, antar pemilik usaha itu harus saling menghargai. Nah, misalnya sebuah wirausaha di bidang pembuatan bakso membutuhkan pedagang daging. Nah, jadi contohnya nih, lihat di gambar ini, si pedagang bakso ini harus menghargai, harus kerjasama dengan si pedagang daging. Kenapa? Agar daging tadi bisa diolah menjadi bakso dan bisa dijual menjadi makanan yang kita makan. Ya, jadi harus memiliki apa nak? Sikap saling menghargai. Nah, jadi perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama dan menjalankan usahanya. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi jika saling menghormati dan menjalin kerjasama. Apa yang terjadi? Kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Ya. Nah, mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Apa sih manfaatnya ketika ada keberagaman wirausaha? Nah, bisa anak ibu lihat di sini. Manfaat yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenis. Kita manusia ini keinginannya, kebutuhannya berbeda-beda. Contohnya, ada yang pengen bakso, makan bakso. Ada yang pengen makan empek-empek, pengen nasi goreng. Jadi dengan adanya keberagaman itu, maka muncullah wirausaha yang beragam, bermacam-macam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wirausaha. Nah, jadi ketika dia membuka usaha, akan meningkatlah kesejahteraan masyarakat di sekitar. Kenapa? Bisa saja dia membutuhkan tenaga orang lain. Jadi dia membuka lowongan pekerjaan. Jadi membutuhkan karyawan. Jadi orang yang tinggal di sekitar tempat wirausaha bisa melamar atau masukkan lamaran ke tempat wirausaha yang ada di sekitarnya. Jadi mengurangi pengangguran juga. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Nah, jadi ada orang itu dia mempunyai wirausaha yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini contoh lain ya. Kemudian contohnya apa lagi, Bu?
Nah, bisa kita lihat ada orang yang mengolah bungkus atau plastik kopi atau plastik sasetannya deterjen itu bisa diolah menjadi tas dengan memiliki keterampilan. Nah, jadi itu menciptakan inovasi baru. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Dalam menjalankan wirausaha, seorang pemilik harus bekerja keras untuk memiliki semangat. Yaitu semangat apa, Nak? Pantang menyerah. Berarti tidak boleh putus asa. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas. Apa itu, Nak, kualitas? Kualitas sama dengan apa? Mutu. Sama dengan mutu. Jadi, si pedagang, si wirausaha itu harus bertanggung jawab terhadap mutu barang yang ia hasilkan, berarti harus bagus. Selain itu, juga harus memperhatikan kemasan. Apa itu kemasan? Bisa dilihat nih, barang sebelah ini. Kemasan transparan membuat tampilan isi barang terlihat jelas sehingga konsumen mengetahui kesegaran kondisi barang. Kemasan itu sama dengan pembungkusnya, Nak. Jadi, kalau misalnya ada penjual yang mengemas, misalnya nih jual sama-sama jual tahu. Ada tahunya yang dikemas seperti ini dan ada yang tidak dikemas dalam artian terbuka. Kira-kira anak ibu akan tertarik yang mana dahulu? Ini masih tertarik, belum melihat rasanya. Pasti tertarik melihat yang dikemas. Kenapa? Karena dengan dikemas itu, satu, dia lebih bersih. Yang kedua, dia terlindung dari hewan seperti hewan lalat. Jadi dia terjamin kebersihannya. Ya. Jadi kalau kemasan itu juga salah satu daya tarik yang membuat si pembeli ingin membelinya. Oleh karena itu diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik usaha yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Nah, sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Apa saja sikapnya? Sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Apa itu? Jadi kalau ada persyaratannya termasuk harus bersih. Nah, jadi nggak asal barang itu kita jual yang jorok gitu dia. Nah, kemudian kalau kita yang orang muslim itu harus ada yang label halalnya, halalkah, tidakkah, seperti itu dia. 2, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Nah, itu tadi. Jadi mutunya itu harus dijaga dan ditingkatkan. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Jadi si wirausaha itu membuat kemasan yang unik atau yang berbeda dengan yang lain sehingga mudah diingat oleh orang lain ketika ingin membelinya, walaupun dari bentuk kemasannya saja. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Jadi sesuai perkembangan zaman. Jadi kemasan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakan sebagai bahan baku. Keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Ya, ini tadi termasuk manfaat dari si wirausaha tadi ya. 7. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Jadi kalau kita wirausahanya bergerak di bidang makanan, berupa restoran, nah kan ada limbahnya. Nah, limbahnya itu jangan asal kita buang. Nah, jadi adalah tempat khususnya sehingga tidak mencemari air yang ada di sekitar kita bila lokasi kita itu dekat dengan sungai. Itu dia manfaatnya, Nak ya. Sikapnya. Kemudian, manfaat berwirausaha sejak kecil. Sebagai semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak kecil.
Sebagai seorang pelajar, kamu dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya, dengan menjual hasil kerajinan yang kamu buat sendiri, kamu dapat memanfaatkan barang bekas sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tersebut, seperti membuat dompet dari kain flanel bekas. Nah, jadi dari kecil kita sudah latihlah untuk berwirausaha ya. Nah, apa manfaatnya ketika berwirausaha dari kecil? Bisa dilihat. 1. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. 2. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 3. Melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. 4. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Kemudian mengasah potensi yang dimiliki dan meningkatkan persatuan dengan keluarga. Keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Keluarga memberikan ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan. Nah, jadi bagi anak ibu sekarang yang sudah mulai kelihatan jiwa wirausahanya, bisa dikembangkan dan bisa menjadi modal keterampilan, modal nanti anak ibu ketika sudah dewasa ya. Jadi kalau dari sekarang yang sudah ada, bakat itu dikembangkan ya nak ya. Insya Allah akan jadi lebih baik. Pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha. Nah, bisa di sini anak ibu lihat, kita baca bersama-sama ya. Ada wirausaha yang dilakukan secara perorangan, berarti dia sendiri. Contohnya pedagang asongan. Ada juga wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama, berarti dikelola oleh 2 orang atau lebih. Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut menjadi hingga maju. Dengan kerjasama, para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka dapat berbagi tugas dalam menjalankan usaha. Ini bisa contohnya, bisa anak ibu baca ya, di buku paket juga ada. Nah, itu dia untuk materi hari ini. Seperti ibu sampaikan, ini ada tugas mandirinya. Nah, bisa anak ibu baca ya. Tugasnya yang pertama ada di buku paket tema 5 halaman 148. Anak ibu mengerjakan muatan PPKN-nya saja, karena ini kan pelajaran PPKN. Jadi kalau ada di lembaran itu pelajaran lain tidak usah dikerjakan, cukup mengerjakan yang PPKN nomor 1 sampai 5. Kemudian buku paket tema 5 juga halaman 178. Muatan PPKN nomor 1 sampai dengan 5. Nah, dan terakhir ada di LKS tema 5 halaman 118. Muatan PPKN nomor 1 sampai dengan 10. Nah, jadi soalnya itu campur, ada yang pilihan berganda, ada juga yang uraian. Jadi anak ibu nanti yang tidak punya bukunya bisa dilihat, ibu tunjukkan tugasnya. Silahkan dicatat di bukunya. Biar ada pertinggalnya, bagi yang tidak punya buku boleh catat soalnya agar bisa diingat. Nanti ketika kita ujian, anak ibu bisa mengulang materi pelajarannya. Ya nak ya. Jadi kerjakan di mana? Kalau tidak cukup di buku tulis, di LKS atau buku paket, silahkan kerjakan di buku tulis dan buat namanya. Nah, ini paket halaman 148. Ini ada 5 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikerjakan. Jangan nanti terlewatkan. Halaman 148. Kemudian halaman 178. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada pilihan berganda, ada juga yang uraian. Yang terakhir halaman 118 LKS tema 5. Jadi anak ibu kerjakan yang PPKN.
Nomor 1, 2, 3, sampai dengan 10. Yang bahasa Indonesianya tidak usah ya. Cukup yang PPKN. Bisa dilihat nanti ya. Kalau nggak punya LKS-nya, kerjakan di buku tulisnya. Dan yang menulis di buku tulis, Ibu minta diberi jarak antara kalimat yang pertama, antara soal yang pertama dengan soal kedua. Jangan digabungin semua. Kenapa? Biar Ibu bisa mudah membacanya. Jadi nggak bercampur semuanya, Nak. Ya. Jadi soal untuk mandirinya ada sekitar, ada berapa? Ada 20 soal. Dari buku paket 10, dari LKS juga 10. Nah, itu saja untuk materi hari ini, Nak. Mudah-mudahan anak Ibu tetap sehat. Kita berdoa semoga sehat selalu dan kita bisa belajar tatap muka seperti dahulunya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, kerjakan tugasnya, belajar, banyak membaca buku, kemudian banyak juga mengerjakan tugas yang ada di LKS dan di buku paket walaupun tidak disuruh oleh gurunya. Berarti anak Ibu belajarnya itu dengan niat sendiri tanpa terpaksa, insya Allah ilmunya juga berkah karena ikhlas mengerjakannya. Nah, itu saja ya, Nak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui video ini diberkahi Allah, sehat selalu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ibu kurang tepat. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.